Soal itu ya, soal Israel, kita kembali ke topik ya, soal Iya, Israel mau menghadiahi 80 miliar kepada Hamas yang mau menyerahkan Sandra. Saya rasa itu akan sulit yo, karena ini menyangkut tentang ideologi. Tapi tanggapan Hamas tidak akan semudah itu. Jadi mereka akan terus berperang. Dan mereka mungkin tidak akan peduli. Mereka inginnya mati. Kuncinya cuma satu sih. Dalam ajaran mereka, kalau mati di tangan wanita, mereka akan masuk neraka. Jadi cocoknya itu, Hamas itu ya kan, itu lawannya itu para tentara-tentara IDF yang wanita itu. Dulu waktu 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 ISIS nyerang di wilayah Syria dan Irak, itu ISIS itu ketakutan loh di dalam HT-nya ya, dalam komunikasi mereka ketakutan bahwa mereka itu takut mati di tangan wanita-wanita YPJ, Unit Perlindungan Perempuan dari Kurdi. Mereka takut sekali dengan mati di tangan wanita Kurdi. Jadi mereka berupaya penuh untuk membunuh lebih cepat daripada orang Kurdi. Jadi kesimpulannya, ya mereka itu takut. ya, Pak Steven, saya kembali ke idealis saya. Tadi saya bilang antara jahat dan jujur. Kalau di Jakarta itu, si orang jahat itu ingin mendukung orang jahat. Saya satu saya sampaikan. Kenapa ada orang jahat mengingat orang jahat? Seperti si Prabowo lain semua mendukung si Kims ini. Mendukung ini apa Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil ini kalau jadi gubernur, dia bisa disandra dengan korupsinya. Bisa diatur oleh yang jahat. Begitu juga terjadi pemilihan gubernur Jawa Tengah. Ya, bagaimana orang jahat menuntun orang jahat? Karena orang jahatnya jadi ini bisa dituntun oleh orang jahat. Tetapi yang tidak bisa dituntun orang jahat jikalau ada orang benar di situ. Itu dulu konteks. Tadi bicara apa? Kalau tadi seorang jahat itu, dia tidak akan merekrut Ahok adalah orang baik. Karena orang baik itu akan membongkar kejahatan, akan membongkar jahatnya, si jahatnya orang jahat ini. Ini yang terjadi di Indonesia. Sehingga apa yang terjadi di negara kita, semua orang yang melakukan kejahatan, yang didramatisir oleh orang jahat, contoh, bantuan kepada kepala-kepala desa itu. Kepala desa itu diberikan uang gampang oleh negara, oleh pengambil keputusan negara. Si lurah ini, si kuntua ini, si kepala desa ini, dia tersandra dengan uang bantuan itu. Kalau Anda tidak mengikuti perintah saya memilih pejabat ini, Anda saya akan sanksi hukum. Ada sanksi hukum. Contoh di Jakarta itu kenapa pejabat jahat ini memilih Ridwan Kamil yang adalah orang jahat? Nanti orang jahat itu bisa mendrive dia. Kan kita tahu waktu diskusi masalah bangun bendungan ini bendungan sana, ya si apa itu si Pono bilang bahwa saya bagian penyidik saya tahu apa yang Anda lakukan bangun bendungan di sana. Benar, you bangun bangunan. Tapi saya tahu you korupsi di sana berapa banyak. Itu pertama sama sampaikan. Sekarang kita bicara tadi idealis, benar Pak? Bicara idealis. Mau cari orang yang benar itu di mana gitu. Ya, pandangan saya satu, di negara kita ya benar-benar saya bilang kansernya parasitnya itu sudah benar-benar stadium saya nggak mau jalan sudah rusak sistem negara kita. Hmm. Saya masih contoh ya pemilihan gubernur di Jawa Tengah itu analisa baca saya pemilihan gubernur di Jakarta itu karena cuma satu tuh ya orang jahat harus dipimpin oleh harus cari orang yang jahat, orang yang tidak benar harus mencari orang yang tidak benar di bawah. Itu negara kita udah akut. Itu sebabnya negara kita sudah akut gitu. Sudah tidak mau mendapatkan orang benar di negara kita untuk memajukan negara kita itu. Itu persoalannya.
Karena kita sudah sumber korupsinya sudah sampai di bawahnya, Pak. Contoh lah, saya membeli Pak Stephen di sini. Saya orang jahat. Saya sudah tahu Pak Stephen pernah melakukan penyalahgunaan keuangan. Saya juga pernah melakukan dengan cara-cara politik saya. Maka saya akan dukung Pak Stephen untuk menjadi. Karena nanti sebentar lagi saya akan drive. Saya akan perintah ke sana, perintah ke sini. Kalau you tidak dengar perintah saya akan buka kasus hukum Anda. Masalah korupsi ini. Mereka pegang, Pak. Karena di Indonesia itu 20 tahun yang Anda lakukan menjadi pejabat, mereka bisa korek itu. Hasil kejahatan Anda 20 tahun. Ini kejahatan negara luar biasa. Kedendaman negara itu luar biasa itu. Saya tidak bilang negara ya. Saya bilang negara yang notabene ada yang sudah rusak sistemnya gitu. Oleh sebab itu, banyak pejabat-pejabat negara kita tersandra oleh itu. Sekarang terjadi permasalahan di kedaerahan. Mengapa ini kelompok coklat ini banyak terjun ke dunia politik? Saya bilang ngajak kepolisian dan lain sebagainya. Sehingga pengusaha-pengusaha yang tambang galian C, galian F, galian macam-macam galian itu disandra oleh kelompok-kelompok ini, Pak. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha di daerah yang memakai galian C. Si pakaian coklat ini mengancam, you kalau tidak mendanai saya, kalau tidak mendukung saya, kalau tidak mau membeli saya masa untuk saya, you punya perusahaan saya akan cari. Itu terjadi sekarang. Penembakan baru-baru ini kasusnya sama. Polisi tembak polisi sama kasusnya seperti itu. Ini yang sudah rusak. Di kepolisian sudah rusak itu. Tapi ya, Anda track aja di dunia politik sekarang. Bahasa saya bukan dari pikiran saya. Semua dari track. Dari pilkada-pilkada sekarang yang berlaku. Terutama di Jawa Tengah. Mereka menggunakan salah satu pensiun polisi untuk menjadi gubernur. Dan gubernur ini mulai merekrut hasil keuangan yang diberikan kepada kapolsek-polsek, kepada lurah-lurah, kepada kepala desa. Semua itu diancam, you kalau tidak memilih saya akan membongkar hasil korupsi you kepala desa. Ini saya bilang negara kita benar sudah rusak gitu. Oleh sebab itu saya bilang kepada para rubahlah paradigma Anda, jujur aja lah. Kalau kita jujur, saya bilang, kalau kita jujur, bukalah you punya kejahatan. Seperti teologi kita. Kalau engkau mengaku you punya dosa, you adalah setia dan adil, maka kebenaran itu akan itu kepadamu gitu. Itu pesan, itu memang pesan moral luar biasa dari pandangan agama. Kalau ingin menjadi seorang pejabat, lurus, jujur, benar, adil, pakailah filosofi itu. Saya yakin Prabowo kalau dia tidak membuka diri hasil kejahatan dia, dia itu nanti badannya itu ya, orang bilang rohnya sudah mati tapi badannya masih bergerak. Itu ada teori begitu. Ada orang sudah mati tapi tubuhnya bergerak karena dosa itu. Karena Jadi tinggal iya. ada Jenderal Redko dan ada Om iya. Iya, terima kasih. Iya, diingatkan. Terima kasih. Sorry ya, Bu Ellen. Ya, Jenderal Redko. Ya. Ya. Shalom Bapak, Ibu-ibu, Pak Paul, Pak Teddy, dan semuanya. Shalom. Oke, halo? Ya, lanjut. Halo, jelas, mantap. Amerika jelas, ya. Oke. Soal itu ya, soal Israel, kita kembali ke topik ya, soal Israel mau menghadiahi 80 miliar kepada Hamas yang mau menyerahkan sandera. Saya rasa itu akan sulit karena ini menyangkut tentang ideologi. Ideologi yang mereka anut itu kan sangat radikal. Kalau bisa dibilang ekstremis ya, mereka itu kan dari kaum Sunni. Sunni ini sering sekali melakukan terorisme ya kan, terorisme di Timur Tengah, bahkan di negara-negara Eropa kan, dan Asia Tenggara khususnya di Moro ya kan, di wilayah Moro dan Thailand Selatan, yang kebanyakan di sana dihuni oleh kaum Muslim Sunni.
Mereka berideologi bahwa perang melawan kafir itu adalah perang suci. Jadi mau dikasih satu pulau saja dalam pikiran mereka itu tidak semudah itu untuk mematahkan perjuangan mereka. Mereka berpikir bahwa perang suci ini akan mendapatkan upah di surga, yaitu 72 bidadari dan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh junjungan mereka. Jadi kalau saya rasa itu akan sangat sulit ya. Bahkan bahkan orang-orang Hamas ini tidak akan menyerahkan itu sandranya. Saya pikir sandranya mungkin sudah mati. Jadi yo mana mungkin diserahkan juga. Dan mereka akan terus berperang. Karena apa? Karena lawan mereka itu nomor satu dalam kitab mereka itu adalah Yahudi. Nomor dua baru Kristen. Ya kan? Dan mereka berani meledakkan diri loh. Bukan hanya sekedar perang angkat senjata, tidak. Mereka berani meledakkan diri. Mereka tidak peduli keluarga mereka. Mereka tidak peduli ayah ibu mereka. Bahkan saya pernah nonton sebuah video ya kan. Video tentang pelaku bom bunuh diri ya kan di Irak pada saat perang dengan Amerika itu. Dia mengaku detik-detik saat dia ingin bom meledakkan diri di dalam mobil, dia berkata, "Mamah dan bapakku pasti tidak akan setuju dengan apa yang kulakukan. Tapi mereka tidak tahu bahwa jalan yang aku tempuh ini adalah jalan kebenaran," kata mereka kan. Langsung dia menabrakkan diri ke dalam truk yang berisi tentara Amerika. Jadi iming-iming uang itu saya rasa memang benar, tapi tanggapan Hamas tidak akan semudah itu. Jadi mereka akan terus berperang. Dan mereka mungkin tidak akan peduli. Mereka inginnya mati. Kuncinya cuma satu sih. Dalam ajaran mereka, kalau mati di tangan wanita, mereka akan masuk neraka. Jadi cocoknya itu, Hamas itu ya kan, itu lawannya itu para tentara-tentara IDF yang wanita itu. Dulu waktu 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 ISIS nyerang di wilayah Syria dan Irak, itu ISIS itu ketakutan loh di dalam HT-nya ya, dalam komunikasi mereka ketakutan bahwa mereka itu takut mati di tangan wanita-wanita YPJ, Unit Perlindungan Perempuan dari Kurdi. Mereka takut sekali dengan mati di tangan wanita Kurdi. Jadi mereka berupaya penuh untuk membunuh lebih cepat daripada orang Kurdi. Jadi kesimpulannya, ya mereka itu takut mati di tangan wanita. Ini seperti dalam Alkitab ya kan, bahwa ular itu takut dengan kaki 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 wanita ya kalau nggak salah loh ya. Maaf ya, aku tidak terlalu mengamati tentang firman Tuhan. Ya, tapi aku pernah dengar itu. Mungkin Takut saya potong ya Pak. takut matinya dengan ya. Ya, mungkin saya ngomong tentang yang berani mati, yang mati itu yang meledakkan diri, Pak. Kalau di Palestina itu, yang di Palestina itu mereka itu karena keluarganya itu dibayar, kalau dia mati, keluarganya itu dibayarin oleh otoritas Palestina, Pak. Dibayarin, digaji gitu loh. Makanya dia mati pun ya keluarga saya tenang karena dibayar, digaji oleh otoritas Palestina gitu, Pak. Maka sekarang pas si Israel ini bikin aturan, jadi kalau yang meledakin diri itu ya selain dia bikin aturan Israel ya, jadi selain keluarga yang meledakin itu diusir dari tepi barat atau jalur Gaza, pokoknya diusir dari Israel gitu loh, dan rumahnya dihancurkan. Jadi makanya sekarang mereka ngeri gitu loh, kalau mereka meledakin diri maka keluarganya itu semua kena semua sama Israel, itu pasti diusir terus rumahnya diledakin gitu loh. Seperti itu Pak. Jadi kenapa mereka tuh meledakin diri, karena mereka tuh digaji, dia tahu bahwa nanti keluarganya dia digaji oleh otoritas Palestina, maka sekarang langsung masih diusir aja udah keluarganya, diledakin rumahnya gitu Pak, supaya tidak terjadi bunuh diri itu. Itu sih dari saya Pak. Makasih. Saya akan lanjutkan Pak. Oh ya, kalau itu saya tanggapi dengan ini tentang ideologi lagi ya kan. Mereka juga berpikir Pak. Mereka beranggapan ini ya, uang yang dari orang Yahudi itu haram loh Pak. Sedangkan uang seberapapun itu jumlahnya dari satu keyakinan dan mereka itu halal loh. Mereka punya pandangan seperti itu loh Pak.
Itu ya seperti kita kalau sudah garis keras itu ya, kalau sudah ekstrim cara pikirnya ya kan, kita dikasih rumah untuk suruh pindah pun kita nggak akan mau. Kita dikasih berapa triliun suruh pindah keyakinan pun tidak akan mau. Ini menyangkut ideologi, Pak. Bukan menyangkut soal perut saja, tapi ini menyangkut soal ideologi, ya kan? Ideologi yang mereka anut itu, ya kan? Ideologi yang ditanam sejak kecil, menganggap bahwa orang-orang kafir itu mudah dibodohi dan gampang dibunuh. Mereka sudah ditanamkan itu sejak kecil loh, Pak. Kalaupun nanti pemimpin Hamas kamu bilang seperti ini, kamu mati tak kasih 20 juta misalnya. Terus orang Yahudi ngiming-ngimingin, aku kasih 80 miliar. Dia akan, kalau orang yang sudah ekstrim, yang sudah radikal ya Pak ya, sudah berideologi ekstrim, dia akan pilih 20 juta itu loh Pak. Karena dia menganggap ini uang halal. Cara pikirnya seperti itu Pak. Kalau uang Yahudi mau berapapun bahkan triliunan pun, wah itu uang haram dari kafir gitu sebetulnya. Kalau kalau kita sudah tahu cara pikir mereka, matahkannya dengan apa? Matahkannya dengan apa yang mereka hindari, ya kan? Itu tentara Ukraina itu saat melawan tentara Rusia ya, aku beli contoh ya, tentara Chechnya ya, itu tentara Ukraina itu pintar, dia kasih video propaganda peluru itu dicelupkan dalam minyak babi, ya kan, biar mati dengan hina, cara pikir orang orang Ukraina, ya kan, itu sebabnya orang Chechnya akan pikir-pikir ya kan, jangan sampai ketembak, jangan ketembak, kalau kita ketembak nanti mati dengan hina karena ada minyak babinya, gitu kan. Nah, sedangkan di Timur Tengah itu pintar. Pada saat itu yang di bagian garis depan pada saat perang Suriah itu ya kan, yaitu kelompok-kelompok YPJ, Unit Perlindungan Perempuan dari orang-orang Kurdi. Jadi wanita-wanita Kurdi yang bertempur melawan ISIS itu sebabnya mereka bisa menang karena ada yang sampai menyerah juga kan karena dikepung oleh perempuan kan, tentara-tentara perempuan dari Kurdi. Nah, kalau di Israel sama Hamas ini memang pintar ini. Israel ini lihat itu video-video di YouTube ya kan. Video-video YouTube tentang Israel itu pasti tentaranya yang di expose itu kebanyakan perempuan karena orang Israel, orang Yahudi juga tahu bahwa jika orang-orang jihadis ini, aku sebut jihadis, teroris ini, itu takutnya dengan kalau mati di tangan perempuan. Dan itu juga mungkin ini sudah nubuatan Tuhan ya. Seluruh junjungan mereka itu matinya dengan perempuan loh. Kalau nggak dengan perempuan, dengan anjing loh. Osama bin Laden mati dengan anjing loh. Anjing pelacak dari pasukan Navy Shield. Ya kan? Sedangkan nabi mereka mati di tangan diracun oleh wanita Yahudi. Ini tidak ada, ini masih tetap kaitan ada wanita yang bisa mengalahkan mereka itu. Jadi menurut saya ya seperti itu ya. Ideologi itu sulit, ideologi itu sulit. Ideologi itu sulit kecuali jika mereka mau menerima kebenaran yang ada ya kan. Kebenaran ada ya seperti apologet itu, kalau mereka mau mendengarkan saja, cukup mendengarkan saja, saya yakin mereka akan berubah dan bertobat. Tapi kalau sudah tidak mau mendengarkan ya Ton, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu di sini ya kan berdebat dengan orang sebelah itu, orang Islam itu ya kan, terus dia langsung nggak mau mendengarkan, sudah nggak mau mendengarkan ya kan, bapak tanya di dalam kitab ini isinya gini, menurut bapak gimana, terus dia nggak mau dengarkan, tidak mau jawab, itu sudah sulit, sudah berani mati dia orang model kayak gitu. Kalau dia mau mendengarkan, oh baik, oh ada juga ya ayat seperti itu ya, lah ini bisa dirubah ini orang model seperti ini, itu dia bisa mudah itu dirubah. Kalau sudah tidak mau mendengarkan, malah gontok-gontokan ya toh, jawab ini di ayatmu ada nih jauh-jauh, nggak mau dengar ya kan, sudah nggak mau dengar, wah sudah sulit orang seperti itu, sudah terbelenggu dari kedustaannya, dia sudah menikmati kedustaannya, dia ingin hidup dalam kedustaannya karena dianggap itu benar, bahwa berdusta kepada kafir itu baik, itu adalah berbohong untuk kebaikan. Cara pikirnya seperti itu. Ya, saat ini itu saja. Silakan lanjut, bapak-bapak atau ibu-ibu.
Ya, Pak